siapkan hati kalian, kita mau ikuti ibadah kita hari ini. Sebelumnya, kita dengarkan pujian. Kenapa engkau baca? Terima kasih Tuhan, bersyukur untuk kasih anugerah-Mu sepanjang kehidupan kami Tuhan. Sebentar lagi kami akan mulai ibadah kami, kiranya membimbing sertai setiap kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini di dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Masih bersemangat? Masih bersukacita? Kita senam dulu ya. Siap? Tangan kiri punya jari, diluruskan, dibentangkan, putar ke belakang, dilanjutkan, dilengkungkan, menatap ke kanan. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, diluruskan, dibentangkan, putar ke belakang, maju depan, mundur belakang, jalan sertai segala. Jalan sama Yesus, jalan semuanya setiap hari. Jalan sama Yesus, serta Yesus namanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan sama Yesus, serta Yesus namanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan sama Yesus, serta Yesus namanya. Serta Yesus namanya. Serta Yesus namanya. Haleluya. Haleluya. Tuhan, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan katakan firman Tuhan benar. Firman Tuhan benar, ku tanam di hatiku.
berdoa. Segala puji syukur kehadirat-Mu Tuhan, terima kasih bila saat ini kami bersama-sama boleh beribadah Jumat pada hari ini. Bila Roh Kudus yang selalu memimpin dalam setiap ibadah kami, Roh Kudus juga yang memberikan hikmat sehingga kami dapat menerima firman Tuhan pada pagi hari ini dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan, berfirman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak SD Kristen Elim, selamat pagi buat kita semua. Nah, hari ini Miss Evi mau menyampaikan satu cerita firman Tuhan yang terambil dalam kitab Markus pasalnya yang keempat ayat 35 sampai ayatnya yang ke-41. Markus pasal 4 ayat 35 sampai ayatnya yang ke-41. Di Alkitab bercerita tentang Yesus dan murid-murid waktu menyeberang Danau Galilea. Anak-anak tahu, ketika Yesus dan murid-murid selesai melakukan kegiatan pelayanan mereka seperti biasa, mereka akhirnya menyeberang lewat Danau Galilea. Tapi karena Yesus sangat lelah, akhirnya Yesus tertidur di buritan. Para murid sedang asik ngobrol-ngobrol, senang-senang, bercerita, dan tiba-tiba terjadilah sesuatu, yaitu angin yang kencang berhembus di danau tersebut. Lalu air di danau itu akhirnya bergelombang dengan sangat besar. Sampai-sampai kapal yang ditumpangi atau perahu yang ditumpangi oleh Yesus dan murid-murid hampir tenggelam. Karena para murid adalah nelayan, mereka berpikir dengan caranya mereka untuk menyelamatkan kapal mereka supaya jangan sampai kapal tersebut tenggelam. Sedangkan Yesus tetap tidur di buritan dengan nyenyaknya. Mereka menarik layar, mereka membuang barang-barang yang mungkin memberatkan kapal. Lalu dengan segala cara para murid berusaha menyelamatkan kapal tersebut agar tidak tenggelam. Anak-anak tahu, walaupun dengan segala macam cara yang mereka lakukan, kapal tersebut tetap hampir tenggelam. Angin tetap berhembus dengan kencang, airnya bergelombang dengan keras. Anak-anak pernah nggak naik kapal? Ada yang pernah nggak? Kalau naik kapal, lalu, naik kapal yang menyeberang ke Bali. Pernah ya? Gimana rasanya ketika kamu naik kapal lalu gelombangnya besar? Pasti kamu ketakutan ya kan? Hal yang sama pun terjadi sama para murid. Mereka ketakutan karena kapalnya hampir tenggelam. Tapi Yesus tetap tidur. Lalu karena sudah semua cara mereka lakukan dan mereka nggak ketemu juga solusinya, kapalnya tetap hampir tenggelam. Akhirnya para murid berteriak memanggil Yesus, "Guru, tidak kamu peduli kalau kita binasa?" Kata mereka seperti itu. Lalu apa yang Yesus lakukan? Yesus bangun, dia menghardik angin dan danau itu dengan diam, tenanglah. Anak-anak tahu, seketika itu juga Alkitab bercerita bahwa angin itu menjadi reda, danau itu menjadi tenang sekali. Wah, luar biasa ya Tuhan kita. Tapi para murid yang melihat situasi itu semua menjadi ketakutan dan takjub. Wah, siapa sih Yesus ini? Sampai-sampai angin dan danau pun taat sama Tuhan Yesus. Semua orang terkagum-kagum sama Yesus. Anak-anak, hari ini dari cerita ini ada dua hal yang mau Miss Evi bagikan buat setiap kita. Kita lihat sama-sama ayatnya. Di ayatnya yang ke-40. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Yang pertama yang Miss Evi ajarkan kepada kita semua, kita belajar bahwa jangan takut. Ada satu pujian yang katakan begini, "Jangan takut, jangan takut, jangan kamu takut. Tuhan Yesus pastikan datang menolongmu." Nah, asal kita percaya, pasti Tuhan menolong kita. Anak-anak, di Alkitab kata jangan takut ditulis sebanyak 365 kali. Berarti
setiap hari kalau ditulis dalam 365 kali, berarti kalau dijadikan ke dalam 1 tahun berarti ada 365. 1 tahun kan 365 hari ya. Di dalam Alkitab ada 365 kali kata jangan takut ditulis. Berarti Tuhan mau katakan kepada anak-anak maupun kepada Miss Evi dan kepada kita semua untuk setiap hari jangan kamu takut. Mengapa kita nggak boleh takut? Karena ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai kita. Ketakutan, Alkitab menulis kalau orang takut pasti nggak masuk surga. Nah, itu kata Alkitab loh, bukan kata Miss Evi. Jadi Miss Evi harap anak-anak SD Kristen Elim jangan pernah takut. Takut itu banyak hal. Takut kecoa, cacing, takut guntur atau kilat. Ada yang takut takut di rumah sendiri. Ada yang takut setan. Banyak sekali ketakutan ya kan. Takut, Miss, masa depanku bagaimana? Aku takut. Aku nggak pintar. Miss, orang tuaku nggak punya uang yang banyak untuk aku sekolah. Miss, mama papaku bertengkar di rumah, aku takut. Itu ketakutan-ketakutan yang diberikan oleh iblis untuk membuat kita tak percaya sama Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus mau bilang, jangan takut. Apapun yang kamu alami, apapun yang sedang terjadi, bagaimanapun nanti masa depanmu, semua ada di dalam rencana dan kendali Tuhan. Kalau alam saja di dalam rencana dan kendali Tuhan, ketika Tuhan katakan diam, alam pun langsung angin, badai pun langsung tenang. Berarti Miss Evi mau bilang, hidupmu pun bisa dikendalikan oleh Tuhan. Kalau Tuhan yang mengendalikan hidupmu, mengapa kamu perlu takut sama segala sesuatu? Tuhan merancangkan masa depan yang terbaik bagi setiap kita. Dan Miss Evi percaya selama kamu ada di dalam Tuhan, masa depanmu adalah tanggung jawab Tuhan dan di dalam kendali Tuhan. Entah bagaimanapun orang tua kita, entah bagaimanapun kita, selama kita bersama Tuhan, segala sesuatu ada di dalam kendali Tuhan. Jadi jangan pernah takut. Kalau hari ini kamu sering kali takut gak naik kelas, takut ini, takut itu, takut corona, Miss Evi mau bilang jangan takut. Karena selama kita bersama Tuhan, segala sesuatu menjadi mungkin. Yang kedua, apa yang Alkitab katakan? Mengapa kamu tidak percaya? Nah, hari ini kita mau belajar yang kedua untuk mempercayai Tuhan sepenuhnya. Anak-anak ketakutan membuat kita nggak percaya sama Tuhan. Tapi hari ini kita mau belajar kalau kita harus belajar percaya sama Tuhan. Belajar mempercayai Tuhan seutuhnya. Belajar menaruh kehidupan kita di dalam tangan Tuhan. Ketika kamu percaya kepada Tuhan, kamu gak akan pernah khawatir sama apa-apa. Kamu gak akan pernah takut dengan masa depan. Kamu gak akan merasa bahwa kamu sendiri. Jadi Miss Evi harap anak-anak SD Kristen Elim menjadi anak-anak yang percaya sama Tuhan, mempercayai hidupnya sungguh-sungguh kepada Tuhan, yang betul-betul tahu bahwa selama dia ada di dalam Tuhan, dia aman. Amin. Dua hal ini Miss Evi harap jadi berkat buat setiap kita. Yang pertama, ingat jangan takut. Yang kedua, mempercayai Tuhan sungguh-sungguh. Entah apapun yang terjadi di dunia ini, mau corona, mau apapun, selama kita ada di dalam tangan yang tepat, yaitu tangan Tuhan, jangan takut. Percaya saja segala sesuatu Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Oke anak-anak, demikian cerita firman Tuhan dari Miss Evi. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini kami belajar di dalam kehidupan untuk jangan takut dan tetap mempercayai Tuhan sepenuhnya. Kami itu Roh Kudus, tolong kami untuk kami hidup dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, dan biar kami bertumbuh dengan baik di dalam Engkau. Kami menyerahkan hari ini dan segala aktivitas kami ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang memberkati. Semua guru-guru diberkati oleh Tuhan. Orang tua yang mendampingi pun Tuhan memberkati. Anak-anak yang belajar pun diberkati oleh-Mu. Bahkan Ibu Susi Tuhan pulihkan dengan sempurna. Terima kasih Bapa. Kami percaya segala hal yang baik itu berasal daripada Tuhan. Karena itu kami mengucap syukur karena Engkau baik bagi kami. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Mari kita doa Bapa kami. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah selesai mengikuti ibadah kita pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan kita ibadah minggu depan, dan Tuhan Yesus